البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah al-Qawaidul Fiqhiyah. Namun sebelum kita lanjutkan, setorkan sedikit daripada pantun atau puisi yang sudah kita lewati. Jadi antum setorkan dari pembahasan. Na'am barakallahu fikum. Fa in tazaham adadul masalihi qa'idatu syari'at at-taysiru fi kulli amrin nama ta'siru wa kullu mahdurin wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'a al-irari wa kullu mahdurin ma'a darurah bi qadri ma tahtaju ad-darurah wa la yuzilu shakk wa tarji'ul ahkamu al-yaqini fala yuzilu shakku al-yaqini. Tafadhal. Tafadhal. Antum dulu. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثير وليس واجب من الجدار ولا محرم مع اضطرار وكل مطلوب مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وتبدأ الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. تفضل. فإن تزاحم عدد المصالح أنتم dulu تفضل. وليس واجب من الابتداء ولا محرم مع اضطرار وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. تفضل. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح والضد تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قاعدة الشريعة تيسير في كل أمر نامه تأثير وليس واجب من الابتداء ولا محرم مع اضطرار وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. تفضل. إن زاحم المصالح يقدم الأعلى من المصالح وذكر تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نحو تأثير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاج الضرورة وترجع الأحكام لليقين ولا يزيل الشك لليقين. تفضل. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير وليس واجبا بالاقتدار ولا محرما مع اضطرار وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع أحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. Fala yuzilu syakku.
Naam, ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Tentunya hal ini sudah kita sering mendengarnya ya barakallahu fikum, dalil-dalilnya nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bassam rahmatullah alaih. Qala Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Maksudnya semua hukum-hukum itu kembali kepada keyakinan. Dia yakin atau tidak. Nah, itu nantinya jadikan patokan hukum. Fala yuzilu syakku lil yaqini. Maka yang namanya keraguan tidak bisa hilang dengan apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, maka yang namanya keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Paham ya? Yang namanya keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Karena kalau orang dia yakin, nah itulah yang dibangun di atasnya hukum. Contohnya nanti banyak sekali akan beliau sebutkan, antum semula udah wudu, setelah wudu lupa, dah wudu atau belum ya? Kembali ke hukum asal dah wudu, berarti enggak perlu ngulangi wudu lagi. Paham belum? Antum semula dari rumah belum wudu, sampai di masjid lupa, sudah wudu atau belum ya? Kembali ke hukum asal belum wudu, berarti wudu dulu. Caranya gitu. Yang dibangun itu yang awal mula antum yakini semula. Paham maksudnya ya? Jadi awal mula antum sudah wudu, sampai di masjid kok lupa, berarti apa? Ya udah wudu, enggak perlu ngulang wudu lagi. Paham belum? Seperti itu. Nanti kita lihat nanti. Qala al-Imam Al-'Allamah Al-Bassam rahimahullah taala fi Tawdihil Ahkam, syarah terhadap apa nih? Bulughul Maram ya. Adapun syarah terhadap Na'am Umdatul Ahkam, ma'rufnya kitabnya adalah Taysirul Alam. Min adillati hadhil qa'idah, termasuk dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah qaulu ta'ala, innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya yang namanya dzan, dugaan atau prasangka atau sangkaan, tidaklah apa? Tidaklah mendatangkan na barakallahu fikum, tidaklah mendatangkan apa? Kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya yang namanya dzan, dugaan atau sangkaan itu nanti tidak cukup untuk seseorang itu dihukumi na barakallahu fikum kebenarannya sampai benar-benar nampak hasil dan juga hakikat kenyataannya. Karena dzan ini nanti maknanya lain dengan yang namanya apa? Barakallahu fikum wahm. Ya kan sudah kita lewati, ada wahmun, ada dhannun. Kalau wahmun dugaan atau sangkaan tapi kemungkinan besarnya keliru, itu wahmun namanya. Tapi kalau dhannun, nah barakallahu fikum, dugaan atau sangkaan tapi kemungkinan besarnya apa? Benar, itu namanya dhannun. Apa maksudnya ya? Nah barakallahu fikum. Itu perlu antum perhatikan baik-baik biar nanti enggak keliru di dalam memahami kosakata atau kalimat-kalimat yang terkadang memang seakan-akan sama tapi ternyata beda. Kita lihat di sini. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain, syukiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yuhayyal ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Di dalam sahihain ada salah seorang yang diadukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia menghayal di dalam salatnya. Dia menghayal, terhayalkan seakan-akan menjumpai sesuatu dalam salatnya. Ya mungkin seakan-akan kentut padahal enggak kentut ya, misalkan seperti itu, atau seakan-akan keluar air kencing padahal enggak keluar gitu ya. Intinya terhayalkan di situ, diganggu oleh setan atau yang semisalnya. Qala, Rasulullah mengatakan la yang sarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Nah, Rasulullah mengatakan orang tersebut jangan sampai berpaling dari salatnya sampai dia mendengar suara atau menjumpai baunya. Jadi ini yang jadi tolak ukur, mendengar suara kentut atau mencium bau kentut misalkan. Kalau dia mencium baunya, bau kentut tapi kentut dia sendiri ya, bukan bau kentut orang lain, dia sendiri syaratnya. Atau dia mendengar suara kentut, itu kentut dia sendiri juga. Paham ya? Bukan kentut orang lain. Itu contohnya. Karena yang dimaksud sini adalah orangnya ini ya. Jadi orangnya ini yang mengadukan, nah orang ini Rasulullah perintahkan jangan dia tinggalkan salatnya sampai dia sendiri mendengar apa? Suara kentutnya atau menjumpai baunya. Menunjukkan bahwasanya apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu nanti tidak hilang dengan keraguan. Kita lihat. Akhrajal Bukhari wa Muslimun. Mahum insyaallah ini dalil ini sudah ma'ruf ya, sering kita gunakan dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya di sini pendalilan sangat kuat sekali. Orang kalau cuma menjumpai sesuatu bisikan dalam salatnya, jangan langsung pergi dia. Paham ya? Jangan langsung pergi. Kalau cuma bisikan itu jangan antum turutin. Itu nanti masuk dalam wiswas. Paham ya? Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau sampai mengarang kitab apa itu? Talbis Iblis. Talbis Iblis itu bisikan-bisikan iblis laknatullah alaih. Di kitab tersebut mulai dari
orang yang terkena waswas, penyakit waswas mulai dari wudunya, salatnya, hatta bacaan Al-Fatihahnya saja ada yang kena waswas. Dia baca surat Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin itu enggak selesai-selesai dia. Alhamdu baru kira-kira menurut dia yakin lanjutkan lagi. Kalau belum dia. Itu dalam bacaan. Ada juga dalam takbiratul ihram. Mereka dibikin was-was juga. Jadi takbir itu Allahu Akbar. Itu pun belum merasa cukup, diulangi lagi. Paham ya? Kalau ini biasanya yang terkena itu orang sufiah biasanya, orang sufiah itu. Jadi kalau takbir itu kalau cuman gini toh, Allahu Akbar belum sah, harus Allah. Ini loh, jempolannya ini nyenggol telinga ini. Allahu Akbar. Baru kata dia yakin dan mantap dan sah katanya. Sebagian memang seperti itu, Allah musta'an. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau misalkan dia ada bisikan langsung dia turutin, jangan. Kalau cuma bisikan jangan diturutin. Anak kentut atau enggak ya? Bagaimana tadinya? Ada suara enggak? Kalau benar-benar antum itu posisinya cuma bisikan jangan diturutin. Kalau antum turutin itu nantinya khawatirnya apa? Justru tertinggalkan amalan kebaikan yang banyak sekali. Seharusnya antum salatnya sejak awal full sampai akhir, akhirnya antum keluar karena menurutin bisikan tadi itu, jangan. Ada juga orang yang sudah kita lewati kemarin contohnya ya. Dia mandi junub, seharusnya dia mandi janabah karena dia terkena penyakit waswas tadi, bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Akhirnya dia mandi berkali-kali belum sah menurut dia. Belum clear lah istilahnya gitu. Sampai dia jebur ke mana itu? Ke sungai atau semacam sungai atau laut gitu. Jebur mandi baru alhamdulillah sudah selesai. Padahal posisinya mandi cukup dengan air biasa, enggak perlu harus ke laut gitu loh. Karena waswas hati-hati ya. Jadi penyakit waswas itu sangat ngeri sekali. Wal iyad billah. Naam, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa bi muslimin idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam salatan aw arba'an falyatrah asyak wal yabni ala mastaiqan. Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, dia enggak tahu dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, ini ragu dia. Salat duhur misalkan, sudah 3 rakaat atau 4 rakaat dia. Falyatrah asyak, tinggalkanlah yang ragu itu, wal yabni ala mastaiqan, dan hendaknya dia membangun di atas apa yang dia yakini. Kalau dia yakinnya 3 ya udah berarti nambah 1 rakaat. Kalau dia yakinnya 4 ya udah berarti sudah enggak nambah lagi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Lah kalau ragu terus bagaimana? Kalau ragu terus, sebagian para ulama kalau ragunya dia yang ketiga, di ketiganya dia ragu, ini jangan-jangan masih ketiga nih. Dia ragunya di situ posisinya udah bangun aja 3 nambah 1 rakaat. Paham ya? Tapi kalau ragunya di yang keempat, sudah 4 rakaat dia ragu. 4 atau 3 ya udah berarti udah 4. Enggak perlu antum nambah lagi 1. Paham belum? Sebagian menunjukkan seperti itu dan menyebutkan hal tersebut karena posisinya apa? Posisinya memang yang namanya ragunya seperti itu. Ragu itu enggak bisa menguatkan salah satu 2 perkara. Oh ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Amma dalil aqli adalah dalil secara akal, fa innal yaqina aqwa minasyak. Maka sesungguhnya yang namanya keyakinan itu lebih kuat daripada keraguan. Fala yanhadibul yaqin bisyak. Maka jangan sampai keyakinan itu hancur dengan keraguan. Apa maksudnya ya? Karena seringnya yang namanya keyakinan itu barakallahu fikum hafizakumullah muncul sebabnya karena ilmu. Muncul sebabnya karena apa? Karena ilmu. Sedangkan yang namanya keraguan muncul karena apa? Kebodohan. Sudah kita lewati kaidahnya ya. Al-ilmu bidayatul yaqin kama annal jahla bidayatu asyak. Al-ilmu bidayatul yaqin kama annal jahla bidayatu asyak. Ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena berilmu. Sebagaimana sebaliknya, kebodohan adalah permulaan daripada keraguan, bimbang, ragu. Ini boleh atau tidak ya? Ini haram atau halal? Karena dia bodoh. Apa maksudnya ya? Baik. Mohon insyaallah. Ayo seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kita lihat makna al-qaidah fil lughah, makna kaidah secara bahasa. Kaidah ini maksudnya kaidah al-yaqin la yazul bisyak. Maknanya apa secara bahasa? Kita lihat makna secara bahasa di sini. Al-yaqinu, na'am yakin itu maknanya adalah na'am tuma'ninatul qalb ala haqiqatis syai' ini. Orang yakin itu karena apa? Hatinya tenang. Tuma'ninatul qalb ala haqiqatis syai'. Tenangnya hati di atas hakikat sesuatu. Itu namanya apa? Namanya yakin. Kalau orang yakin itu tenang enggak kira-kira? Tenang karena itu. Yakin itu tuma'ninatul qalb, tenangnya hati ala haqiqatis syai', di atas hakikat suatu perkara. Itu namanya yakin. Antum yakin enggak? Yakin ana?
Tenang dia. Atau yakin enggak? Ana yakin, tapi dia masih ragu, enggak bisa. Yakin itu lain dengan ragu. Kalau orang ragu enggak yakin dia, tapi kalau yakin udah yakin. Antum yakin berhasil insyaallah. Biasanya gitu kan? Antum yakin antum bisa insyaallah. Seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya, wasyak, adapun syak mutlaqut taraddud. Adapun syak itu secara globalnya adalah semata-mata taraddud, bimbang. Paham ya? Bimbang, ragu, nah barakallahu fikum, tidak di atas kekokohan, itu namanya syak. Naam. Kita lihat berikutnya, wa fi istilahil usuliyyin. Nah ini yang kita bahas sekarang ini ya. Adapun yakin, adapun apa barakallahu fikum, ragu menurut istilahnya orang-orang ahli usul, perhatikan baik-baik. Asyakku huwa istiwa'u tarfai asy-syai' bila tarajjuhi ahadihima 'alal akhar ini. Jadi ragu itu menurut ahli usul istiwa'u tarfai, samanya dua sisi sesuatu, paham ya? Samanya dua sisi sesuatu, fala tarajjuh, maka tidak ada bila tarajjuhin, tanpa ada yang menguatkan salah satu di antara keduanya. Paham ya? Maksudnya itu sama-sama apa? Sama-sama enggak dikuatkan dia itu keliru, enggak dikuatkan dia itu benar. Ragu, namanya ragu. Paham ya? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau tidak kalau 1 tambah 1 itu kalau enggak, nah barakallahu fikum, 2, 3. Nah, ragu, 2, 3, enggak nguatkan sama sekali. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak 2, 3. Ragu enggak dia? Ragu ini. Beda dengan dzan. Kalau dzan dia memang dugaan, sangkaan, tapi kemungkinan besarnya benar. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 kalau enggak salah 2. Masih ngomong kalau enggak salah. Berarti menduga kan? Ternyata benar enggak? Dzan namanya. Kalau wahm itu apa? Dugaan atau sangkaan, kemungkinan besarnya apa? Keliru atau salah. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak salah 3. Dia masih enggak yakin juga, cuman wahm. Tapi keliru enggak? Nah itu namanya wahmun. Bedakan ya wahmun dengan apa? Wahamun. Kalau wahamun artinya ghalatun, keliru. Tapi kalau wahmun tadi itu. Mafhum? Nah kalau yakin berapa? Kalau yakin bagaimana? 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, ada yang namanya jahl. Jahl itu ada 2 juga, jahl murakkab sama jahl apa? Basit. Jahl murakkab itu bodoh yang berlipat-lipat. Paham ya? Dia bodoh jawab lagi. Kalau jahl basit itu bodoh yang wajar. Memang dia awalnya enggak tahu gitu. Anak kecil atau semacam. 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. Dia enggak tahu memang. Ini jahl basit. Kalau murakkab enggak tahu jawab dia. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu 3. Nah, contohnya gitu. Nah, itu nanti jahlnya murakkab. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di awal-awal beliau ketika membahas syarah al-usul salasah itu ya, maratibul idrak. Paham ya? Tingkatan-tingkatan pengetahuan manusia itu berbeda-beda. Naam. Kita lihat berikutnya. Barakallahu fikum rutabul mudrakat. Tingkatan-tingkatan, barakallahu fikum, urutan-urutan mudrakat, sesuatu yang diketahui oleh manusia. Kita lihat. Pertama, al-yaqin. Apa itu yakin? Huwa jazmul qalbi ma'al istinadi ila dalil. Jazmul qalbi maksudnya adalah apa? Barakallahu fikum, yakin itu adalah, jazm itu artinya biasanya kepastian ya, artinya biasanya gitu ya. Jadi jazmul qalbi itu kepastian hati atau kemantapan hati, mal istinadi bersamaan apa? Menyandarkan ila dalil kepada dalil. Itu yakin namanya. Paham ya? Antum yakin bahwasanya celana cingkrang itu atau celana di bawah mata kaki itu haram? Yakin? Dalilnya mana? Qala Rasulullah SAW. Nah, itu namanya yakin. Karena dia yakin di dalam hatinya. Jazmul qalbi ada kepastian hati, kemantapan hati. Paham ya? Jazm itu artinya pasti. Al-qat' itu pasti. Nah, kepastian, kemantapan hati ma'al istinadi ila dalil, bersamaan menyandarkan kepada apa? Dalil. Itu namanya yakin namanya. Kalau dzan coba lihat, dzan. Adzan tazwizu ahadil amrain. Naam ahadihima aqwa minal akhar. Adapun dzan itu pembolehan salah satu dua perkara, tapi salah satu di antara keduanya lebih kuat daripada yang lainnya. Ini definisi yang mungkin kalau orang mendengarnya masih agak sulit untuk memahaminya. Pembolehan salah satu dua perkara, paham ya? Tapi salah satu di antara dua perkara tersebut lebih kuat daripada yang lainnya. Ini maksudnya itu, nah barakallahu fikum, dua perkara tersebut masih sama-sama dalam keadaan dugaan. Cuman dugaan di antara dua perkara itu lebih kuat benarnya daripada
satunya. Jadi lebih enak kalau menggunakan definisi yang sebutan pertama tadi itu. Jadi dzan itu dugaan atau sangkaan yang kemungkinan besarnya lebih yang kemungkinan besarnya apa? Benar. Paham ya insyaallah ya? Itu dzan namanya. Dugaan atau sangkaan tapi kemungkinan besarnya apa? Benar. Itu namanya dzan. Itu lebih enak untuk dipahami. Paham ya? Ewa. Asyak, kalau syak bagaimana? Tazwizu amrayn la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Adapun asyak itu adalah pembolehan dua perkara yang tidak ada keistimewaan untuk salah satu di antara keduanya atas yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Ya sama-sama, sama-sama. Nah, barakallahu fikum, dia enggak menguatkan benar atau kelirunya gitu loh. Ragu namanya. Apa maksudnya ya? Nah, jadi kalau syak itu artinya terjemahan bebasnya ragu itu. Yang namanya ragu itu kan antum tahu kan? Ragu itu kan enggak bisa memastikan ini dan juga enggak bisa memastikan yang ini gitu loh. Coba tadi itu, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 kalau enggak 2, 3. Belum pastikan dia. Kalau enggak 2 mesti 3. Ini belum bisa dihukumi. Sampai dia mengatakan 1 tambah 1 berapa? 2, berarti yakin. 1 tambah 1 berapa? 3, berarti jahl murakkab misalkan. 1 tambah 1 berapa? Kalau enggak salah 2, itu baru dzan. 1 tambah 1 berapa? Kalau enggak salah 3, wahm. Belum? Seperti itu. Jadi perlu perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Yang keempat, al-wahm. Dikatakan al-wahmu. Jangan antum bacanya keliru ya, karena wahamun lain lagi. Al-wahmu bisukuni al-ha. Al-wahmu. Tazwizu amrayn ahadihima ad'af minal akhar. Pembolehan dua perkara, salah satu di antara dua perkara tersebut lebih lemah daripada yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dugaan atau sangkaan, namun kemungkinan besarnya keliru. Paham ya? Kemungkinan besarnya keliru dugaan tersebut. Paham ya? Kalau dzan tadi dugaan atau sangkaan, kemungkinan besarnya dugaan tersebut benar. Itu namanya dzan. Mafhum insyaallah ya? Wah ini perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Makna qaidah fil istilah fikhi, makna qaidah dalam istilah fikih. Maksudnya apa? Maksudnya kaidah ini apa maknanya dalam istilah fikih? Tadi kan dibahas masalah kaidah al-yaqin la yazul bisyak, ya kan? Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan tadi itu. Nah, sekarang menurut ahli fikih itu apa maknanya? Innal amra al-mutayaqqan subutuhu la yartafi' illa bidalil qati'. Sesungguhnya perkara yang sudah diyakini ketetapan adanya itu tidak bisa terangkat kecuali dengan dalil yang pasti. Jadi keyakinan yang sudah dipastikan adanya itu enggak bisa terangkat kecuali dengan dalil yang apa? Yang pasti dan akurat. Paham belum maksudnya? Jadi kalau antum misalkan posisinya sudah yakin sudah wudu, enggak bisa antum dikatakan belum wudu kamu. Enggak bisa. Karena posisinya apa? Posisinya antum membangun di atas keyakinan, kecuali setelah itu antum kentut. Antum sudah wudu belum? Mana ragu ini, sudah wudu atau belum? Setelah itu baru kentut. Setelah ngomong itu kentut. Nah, kentut itulah yang apa? Yang bisa mengangkat hukum yakin tadi menjadi apa? Berarti benar-benar belum wudu. Atau dalam artian dia sudah batal, harus wudu itu. Maksudnya ya, seperti itu. Tapi kalau posisinya enggak ada yang barakallahu fikum hafizakumullah, penguat yang lainnya, maka kembali hukum asalnya. Anak tadi sudah batal atau belum ya? Posisinya dia ketika di rumah itu sudah wudu, berangkat ke masjid, di masjid dia ragu. Sudah batal atau belum ya? Ternyata dia sama temannya 2 orang. Ya, 2 orang, satunya ngomong, "Sudah batal kamu." Enggak tahu dari mana. Tadi aku dengar kamu kentut. Nah, ini penguatnya. Dan anak juga mencium baunya tadi. Tambah kuat lagi kan? Nah, sudah terdengar suaranya, tercium baunya, dan tidak ada kemungkinan kecuali dia yang kentut karena 2 orang toh. Kalau orang lain enggak mungkin di situ ya posisinya. Nah, itu baru dia, oh iya berarti anak sudah batal. Itu. Tapi kalau enggak ada sama sekali, kembali hukum asal tadi itu. Paham maksudnya ya? Kembali hukum asal berarti dia belum batal karena awalnya mulanya sudah wudu. Naam. Kata beliau, wala yuhkam bizawalihi li mujarradis syak, dan tidak bisa dihukumi hilangnya keyakinan karena semata-mata ragu. Kadzalikal amru al-mutayaqqan adamu subutihi. Seperti itu pula perkara yang apa? Perkara yang sudah diyakini tidak adanya sesuatu tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak ada perbuatan yang ada pada dirinya. La yuhkam bisubutihi, enggak bisa kita hukumi kamu sudah melakukan. Bimujarradis syak, dengan semata-mata ragu. Li'anna syakka ad'afu minal yaqin. Dikarenakan keraguan itu lebih apa? Lebih lemah dibanding keyakinan. Mahum insyaallah ya? Insyaallah mahum insyaallah ini. Makanatul qaidah, kedudukan kaidah ini. Hadil qaidatu tadkhulu fi jami'i abwabil fiqh, masyaallah. Kaidah ini ternyata masuk di dalam apa? Seluruh bab-bab fikih. Jadi pentingnya antum belajar ilmu usul fikih di sini pentingnya. Ketika antum belajar fikih langsung tahu
Paham ya? Langsung tahu karena bab ini na barakallahu fikum masuk dalam seluruh bab-bab fikih masalah pernikahan, masalah perceraian, kemudian masalah jual beli, masalah muamalah itu masuk dalam keadaan kaidah ini al-yaqin la yazul bisyak ini. Contohnya antum atau ada orang contohnya, Anda sudah menceraikan istriku atau belum ya? Kembali ke hukum asal bahwasanya dia belum menceraikan. Kalau enggak ada hujjah, enggak ada burhan. Nah itu ya seperti itu karena hukum asalnya haram untuk menceraikan tanpa udzur yang syar'i. Istri ragu. Anda sudah minta khulu atau belum? Ingat-ingat ya, khulu itu muncul dari istri. Bukan cerai. Istri menceraikan suami kurang tepat istilahnya. Suami menceraikan istri. Kalau istri namanya khulu, minta dipisahkan dari suami tersebut namanya khulu. Jadi jangan keliru ya. Anda dengar katanya ada sana fulanah itu menceraikan fulan katanya. Nah, fulanah menceraikan fulan itu enggak tepat ungkapan seperti itu. Tapi apa? Fulan menceraikan fulanah. Adapun fulanah khulu. Ingat-ingat ya. Kalau khulu nanti lain babnya. Kalau khulu itu bagaimana? Khulu itu nanti suami wajib mengembalikan maharnya. Maharnya yang dikembalikan berapa barakallahu fikum, hukum globalnya separuh atau seikhlasnya atau sesuai dengan kesepakatannya. Udah enggak usah balikkan aja. Misalkan barakallahu fikum, maksudnya suami itu menuntut istri mengembalikan maharnya, afan ya. Suami menuntut istri untuk mengembalikan maharnya. Karena kan suami itu kan awal mulanya ngasih mahar. Nah, ketika istri minta khulu, enggak mau lagi, enggak suka lagi misalkan. Mungkin agamanya jelek atau semisalnya, akhirnya suami tadi minta kembalikan mana maharnya. Paham ya? Kalau minta seperti itu dibalikkan maharnya. Tapi kalau posisinya suaminya udah enggak usah dibalikkan, udah selesai. Paham ya? Itu perbedaan khulu dengan tolak perceraian. Kalau perceraian itu ada 3 tahapan. Cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga. Pertama dan kedua dikenal dengan tolak raj'i. Perceraian yang masih bisa balik lagi kepada suaminya. Perceraian yang ketiga dikenal dengan tolak bain. Perceraian yang mau enggak mau harus berpisah. Enggak boleh istri tadi itu kembali kepada suaminya sampai istri ini dinikahi oleh laki-laki lain, diceraikan baru bisa balik ke suami pertama. Berat kan? Berat. Oleh karena itu upayakan semaksimal mungkin untuk kedepannya jangan bermudah-mudahan menceraikan istri. Kalau tidak ada udzur yang syar'i. Ini penting sekali nih. Penting sekali karena banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Allahu musta'an. Naam. Jadi kaidah ini penting sekali ya. Kaidah ini masuk dalam seluruh bab-bab fikih kata beliau. Naam. Kita ambil dikit lagi kata beliau di sini. Qalu, mereka mengatakan, innal masaila al-mukhrajah 'alaiha tablugh salasata arba'il fikhi wa aksar, masyaallah. Sesungguhnya permasalahan-permasalahan yang dikeluarkan dari kaidah ini, kaidah apa tadi? Al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kaidah ini ternyata apa? Nah, barakallahu fikum, mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang sangat banyak sekali. Kata beliau tablugh, mencapai salasata arba'in, mencapai barakallahu fikum 3/4. Paham ya? 3/4 na'am fikih dan bahkan lebih. Paham ya? Arba' itu zamannya rubuk kan? Nah, jadi ini mencapai 3/4. Paham ya? 3/4 masalah fikih dan lebih dari itu. Menunjukkan bahwasanya banyak sekali. Maksud salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita ambil dikit lagi kalamnya Ibnu Utsaimin itu ya biar selesai sekalian, atau kita baca kalamnya Sa'di atas itu. Qala al-Imam Sa'di rahmatullahi alaih, wa ma'na hadza anna al-insana ma tatahaqqaqa syai'an thumma syakka hal zala dzalika asy-syai' al-mutahaqqaq am la, fal aslu baqa'ul muhaqqaq fa yabqa al-amru 'ala ma kana mutahaqqiqan. Artinya apa? Dan makna kaidah ini bahwasanya apabila manusia itu anal insana, bahwasanya manusia mata tahaqqaqa syai'an, apabila dia dah mewujudkan sesuatu, tahaqqaq itu merealisasikan, mewujudkan sesuatu, tsumma syakka, kemudian ragu, sudah melakukan tapi ragu. Hal zala dzalika syai' al mutahaqqaq am la, maka sesuatu yang dia sudah lakukan tadi itu hilang atau tidak dengan keraguan tadi itu. Paham belum? Antum sudah wudu, sudah merealisasikan artinya mewujudkan wudu. Antum ragu dah wudu atau belum? Nah, dengan keraguan ini wudunya hilang atau enggak, itu loh maksudnya itu. Paham ya? Itu maksudnya, paham ya? Ayo, kita lihat. Fal aslu, maka hukum asalnya baqaul muhaqqaq. Masih tetap dalam keadaan muhaqqaq, sesuatu yang dia kerjakan tadi itu. Berarti dia masih wudu gitu loh. Nah, fayabqal amru ala ma kana mutahaqqaqan. Nah, maka
masih tetaplah perkara tersebut sebagaimana awal mula dia sudah melakukannya. Paham belum? Seperti itu, barakallahu fikum. Kita lihat kalam Ibnu Utsaimin bahwa itu qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi syarh mandhumah ushul fiqh wa qawaidih, asy-syakku huwa at-taraddudu baina syai'ain. Syak itu, keraguan itu adalah bimbang di antara dua sesuatu. Enggak bisa memastikan itu ya. Nah, dia bimbang di antara dua sesuatu. Enak atau enggak? Wana ragu ya. Antara enak dan tidaknya ragu misalkan. Dia enggak bisa memastikan. Ya seperti ini pun tidak bisa dihukumi apa? Nah, barakallahu fikum, tidak bisa dihukumi enak ataukah tidak. Nah, karena dia enggak bisa memastikan. Allahul musta'an. Kata beliau, fayashmal ma tarajjaha ahaduhuma 'ala al-akhar wa ma lam yatarajjah wa hadha huwa al-murad fasyakku huna yuqabilul yaqin. Kata beliau, maka mencakup sesuatu yang apa? Yang salah satu di antara keduanya bisa dikuatkan dan yang tidak bisa dikuatkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya masih ragu, enggak bisa dipastikan. Yang seperti ini kata beliau, wa hadha wal murad, ini yang diinginkan. Fasyakku huna yuqabilul yaqin. Maka syak, keraguan di sini adalah lawan daripada keyakinan. Masyaallah ya, lawan daripada keyakinan, seperti itu. Nah, adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, bismillah subhanahu wa taala, walhamdulillahirabbil alamin.